Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat ya. Teman-teman, kali ini saya bakal bahas tentang pemakaian ban yang sudah di upsize ya teman-teman. Ini di Honda Beat ini saya pakai ban ukuran 110 per 80 ya. Yang mana standarnya itu ring belakang itu adalah 90 per 90. Nah, yang depan juga saya udah upsize ya teman-teman. Jadi 90 per 80. Kalau yang aslinya itu kebalik ya, 80 per 90. Nah yang ini saya pakai 90 per 80. Nah ini bannya saya menggunakan Michelin Pilot Street ya teman-teman. Nah ini Michelin Pilot Street, ukurannya 90 per 80 yang 14 untuk yang depan. Nah untuk yang belakang ini saya menggunakan ukuran, ntar nggak kelihatan mana ya. Nah ini nih 110 per 80 ring 14 teman-teman. Nah kira-kira apa aja sih kelebihan dan kekurangan ketika kita menggunakan ban yang ukurannya sudah di upsize atau diperbesar seperti ini guys. Nah kira-kira akan lebih banyak kekurangan atau malah lebih banyak kelebihannya. Jangan kemana-mana teman-teman, simak video ini sampai selesai. Buat yang suka dengan video, jangan lupa tekan tombol likes. Yang belum subscribe, jangan lupa juga di subscribe teman-teman. Oke, yang pertama kita akan bahas soal kelebihannya dulu ya teman-teman. Nah, untuk kelebihannya ini lebih afdol kalau kita akan coba sambil riding ya teman-teman, sambil ngerasain apa aja kelebihan yang bisa diberikan oleh ban yang ukurannya lebih besar ini. Apakah berpengaruh ke performa atau enggak? Yuk kita jalan yuk. Oke teman-teman, jadi kelebihannya ya kalau kita pakai ban lebar itu adalah pengendaliannya teman-teman. Nah handlingnya kalau kita pakai ban yang upsize kayak gini nih ya, ini enak banget teman-teman, lebih stabil di jalan. Nah, kalau kita miring-miring, cornering gitu ya, itu rasanya lebih pede. Itu terus sedikit banyak juga ngebantu peredaman ya teman-teman. Jadi sedikit lebih empuk ya kerasanya. Tuh nih kalau kita lewat nih jalan jelek kayak gini nih lebih stabil, lebih empuk gitu. Terus gripnya juga ya, kalau kita lewat jalan-jalan kayak gini juga lebih enak teman-teman. Karena tapak ban yang napak di aspal itu lebih lebar kan ya, otomatis gripnya juga jadi lebih bagus. Gitu guys. Nah ini tuh, kalau dia buat handling kayak gini gitu ya, wah enak banget. Dibandingin standar ya, ukuran standarnya jauh lebih enak. Gitu guys. Terus penampilan juga ya, penampilan berubah banget. Kalau kita lihat dari belakang, penampilannya jadi kelihatan lebih keker ya, kelihatan lebih penuh gitu, padat kelihatannya. Karena ya memang size-nya juga jadi lebih lebar ya. Itu guys. Itu kelebihannya itu ya teman-teman, dari penampilan, dari handling ya, sama dari kenyamanan. Gitu. Itu yang tiga itu adalah kelebihan utama ketika kita menggunakan ban yang ukurannya lebih lebar dari biasanya ya guys. Nah sekarang kita ngomongin kekurangannya guys. Oke, tadi kita udah bahas kelebihannya teman-teman, sekarang kita akan bahas dari segi kekurangannya. Oke, nah banyak yang bilang kalau menggunakan ban lebar seperti ini atau ban yang sudah di upsize seperti ini bakal bikin motor kita jadi berat ya teman-teman. Nah sebenarnya nggak terbukti sih ya, ada ya memang sedikit pengurangan performa, tapi ternyata nggak sesignifikan itu guys ya. Jadi nggak berat-berat amat ternyata. Nah yang jadi masalah itu sebenarnya lebih ke space-nya ya teman-teman. Nah kalau kita lihat ya, ini kalau pakai ban yang udah upsize kayak begini, ini space antara box, ini box filter ya teman-teman, dengan ban itu lihat tipis banget ya. Tuh bahkan jari aja nggak masuk. Nah ini akan merepotkan ketika kita harus ngebersihin bagian ini teman-teman ya, bagian dalamnya ya. Makanya saya juga kadang-kadang suka nggak kebersihin nih, suka kelewat, karena ya
space-nya untuk masuk ke sini tuh susah. Tuh, jari aja nggak masuk ya teman-teman. Nah, itu kekurangannya tuh di situ. Ya, terus ke bagian shock breaker juga. Nah, terutama buat teman-teman yang menggunakan shock breaker yang tabung bawah ya teman-teman. Nah, ini harus hati-hati nih. Ada kemungkinan juga kalian bisa mentok ke sini. Nah, kalau yang tabung atas ini so far masih oke ya teman-teman, masih aman. Nah, tapi kalau kalian yang pakai tabung bawah ini, coba deh di fitting dulu ya, siapa tahu mentok. Nah, kalau udah mentok kan bahaya dan nggak nyaman juga guys, gitu. Itu sih kekurangannya. Jadi buat saya kekurangannya itu sebenarnya cuma itu sih, gitu ya. Oh ya, sama kalau misalkan di standar 2 ya. Nah, kita cobain ya. Kita standar 2 dulu. Ini jadinya si motor itu nggak gantung teman-teman. Ya. Tuh, masih bisa muter tapi dia nempel, ada nempel sedikit gitu. Nah, kalau kita posisi stangnya lurus kayak gini ya, dia malah makin nempel. Kecuali kalau dibelokin ke kiri, itu dia akan sedikit ngegantung gitu. Nah, paling kekurangannya sih 2 itu teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang mau upsize ban ya, kurang lebih plus minusnya seperti itu. Justru kalau di motor saya itu malah lebih kerasa kelebihannya guys. Makanya saya tetap bertahan dengan ukuran ban yang 2 tingkat lebih lebar ya daripada standarnya. Itu kan standarnya itu 90, di atas 90 itu ada 100, ada lagi 110. Nah, ini udah paling mentok, saya pentokin di 110 guys. Gitu. Jadi kalian mau upsize atau tetap standar, pilihan tetap ada di tangan kalian. Plus minusnya seperti yang tadi saya jabarkan ya guys. Oke teman-teman, paling segitu dulu aja videonya, singkat aja. Jadi buat kalian yang mau upsize, gak usah khawatir, bang berat nanti kalau di upsize. Nggak juga, nggak terlalu kerasa ya. Toh biasanya kalian kalau udah upsize otomatis main ke CVT ya teman-teman gitu. Nah, kalau kita udah upgrade CVT ya nggak kerasa berat-berat amat kok gitu guys. Oke teman-teman, sampai sini dulu videonya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, jangan lupa juga di subscribe, dan kalau ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar guys. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.